Doors, I'm a fool for your love. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Film yang akan kami bahas kali ini adalah sebuah antitesis dari film superhero. Tentang kisah seorang anak yang memiliki kekuatan super. Namun, apa yang akan terjadi jika kekuatan yang dimilikinya itu tidak digunakan untuk kebaikan seperti layaknya superhero? Namun sebaliknya, kekuatan itu malah ia gunakan untuk meneror dan menghancurkan orang lain. Dan inilah alur cerita film Brightburn. Kylie dan Laurie Breyer adalah sepasang suami istri yang sudah lama ingin memiliki anak. Hingga pada suatu malam, ada bunyi hantaman keras di hutan dekat rumah mereka. Dan ketika didekati, ada seorang bayi di situ. Hey baby, what are you doing? Dan mereka berdua merawat bayi itu. Dia diberi nama Brandon. Brandon tumbuh normal seperti anak lainnya, dan termasuk anak yang pintar di kelasnya. Meski di sisi lain, dia sering dibully. Kehidupan keluarga kecil itu berjalan normal, hingga pada suatu hari, ada suara aneh yang menghantui Brandon dan membuatnya berjalan ke arah gudang rumah mereka yang digembok dan mencoba membukanya, seolah ada sesuatu di dalamnya. Laurie yang mendengar itu, kemudian menyadarkan Brandon yang disangkanya sedang tidur berjalan. Dan sejak itulah, Brandon perlahan berubah. Keesokan harinya, saat memotong rumput bersama ayahnya, dia menyadari sesuatu. Dia mempunyai kekuatan super. Karena dia mampu melempar mesin pemotong rumput dan tidak terluka saat mencoba menghentikan pisaunya. Semakin hari, gelagat Brandon menjadi semakin aneh. Dia menjadi lebih mudah marah, dan ketika marah, dia bisa menghancurkan apa saja. Ditambah lagi dengan ditemukannya potongan majalah bergambar bagian organ dalam tubuh manusia yang ada di bawah kasurnya. Kejadian-kejadian aneh lainnya terus terjadi. Mulai dari dia yang terobsesi dengan Kathleen dan menyusup ke kamarnya, membunuh ayam-ayam di peternakan, dan saat pelajaran olahraga di sekolahnya, dia mematahkan tangan Kathleen karena marah padanya. Hal ini menjadi masalah besar. Orang tua Brandon begitu keras membela anaknya, namun mereka juga menyadari bahwa ada yang aneh dengan anaknya. Dan kepolisian setempat akan memeriksa kondisi kejiwaan Brandon. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Brandon kembali ke gudang dan dia berhasil menemukan benda rahasia di sana. Disitulah terdapat sebuah pesawat alien kecil. Kemudian Brandon tampak tidak sadar dan dia melayang dan kemudian jatuh mengenai pesawat tersebut. Tangannya terluka. Ini merupakan luka pertama yang Brandon alami seumur hidupnya. Dari sinilah, Brandon kemudian menanyakan siapakah dan dari mana dia berasal. Laurie pun akhirnya menjelaskan asal-usul Brandon, bahwa ia sebenarnya bukan diadopsi dari panti atau agen-agen, melainkan dia ditemukan di hutan. Jatuh dari langit dengan pesawat aliennya dan orang tuanya lah yang merawatnya sampai besar. Mendengar ini, Brandon sangat marah. Ia merasa sudah dibohongi selama ini. Setelah mengacak-ngacak rumah, Brandon lari dari rumah. Ternyata Brandon menuju rumah Kathleen. Kathleen merasa takut dengan keberadaan Brandon. Tapi keberadaan Brandon di rumah Kathleen tidak lama. Brandon segera pergi dari situ dan menuju restoran tempat kerja ibu Kathleen, Erica. Di tempat inilah, Erica menjadi korban pertama keganasan Brandon. Erica diteror dan pada akhirnya ia dibawa ke suatu tempat.
Besok paginya, Brandon bertemu dengan bibinya, Mary Lee, untuk melakukan konsultasi kejiwaan. Namun, upaya ini gagal. Karena Brandon tidak menyesali perbuatannya sama sekali dan malah mengincar Mary Lee untuk menjadi korban selanjutnya. Namun saat mengintai bibinya itu, dia ketahuan oleh pamannya, Noah, yang baru saja pulang dari bar. Brandon pun membunuh Noah dengan sadis. Bahkan ia menambahkan logo dirinya di jalan dengan darah pamannya. Setelah membunuh pamannya, Brandon pun pulang ke rumah. Ia berbohong kepada orang tuanya dari mana dia pergi. Dia berusaha menyembunyikan bajunya yang terkena darah pamannya. Orang tua mereka tahu anaknya itu sedang berbohong, dan akhirnya menekan anaknya untuk mengakui perbuatan kejinya itu. Brandon bereaksi marah kepada Kylie. Ia mendorong Kylie ke belakang sampai lemari di belakang Kylie hancur. Kedua orang tuanya itu syok melihat hal itu. Kylie kemudian menemukan bukti pembunuhan di kamar Brandon dan meyakinkan istrinya bahwa Brandon membahayakan banyak orang. Meski di sini, Lori masih tidak bisa menerima kenyataan itu karena ia sangat menyayangi Brandon. Kylie kemudian memiliki rencana lain. Dia mengajak Brandon berburu ke hutan dengan tujuan membunuh Brandon. Namun naasnya, Kylie lah yang terbunuh. Di saat yang sama, Lori kedapatan tamu, yakni polisi yang mulai curiga dengan keterlibatan Brandon pada kejadian hilangnya Erica dan meninggalnya Noah, dikarenakan pada TKP ditemukan logo khas Brandon. Tentu saja Lori menolak keterlibatan Brandon dan mengusir polisi tersebut. Tetapi sebenarnya Lori mengetahui bahwa memang benar bahwa logo itu adalah logo khas buatan anaknya. Lori segera berlari menuju kamar Brandon dan menemukan buku gambarnya. Yang terlihat jelas Brandon menggambarkan kejadian dirinya menyakiti Erica dan membunuh pamannya. Lori akhirnya sadar bahwa Brandon lah yang membunuh Noah. Lori dengan segera menelpon handphone Kylie dan mengatakan bahwa benar Brandon telah membunuh Noah. Tapi sayangnya yang mendengar perkataan tersebut adalah Brandon. Karena Brandon telah membunuh Kylie. Kini ibunya lah yang menjadi sasaran pembunuhan selanjutnya. Brandon ternyata sudah berada di rumahnya. Ia meneror ibunya dengan menghancurkan rumah mereka. Brandon berusaha mencari ibunya yang bersembunyi. Bahkan Brandon pun membunuh dengan keji 2 polisi yang datang ke rumahnya karena sempat ditelepon oleh ibunya. Di saat genting itulah, Lori ingat bahwa pesawat alien milik Brandon dapat melukai diri Brandon. Maka ia segera berlari menuju gudang dan mengambil sebilah logam yang berasal dari pesawat tersebut. Di dalam gudang tersebut, Lori terkejut karena di sana terdapat mayat Erica yang menempel di tembok. Setelah mendapatkan logam tersebut, Lori mencari Brandon. Dan setelah menemukannya, ia berusaha menenangkan Brandon dan memeluknya. Dan dengan berat hati, ia akan menghujam anaknya dengan logam yang ia bawa. Sayangnya, Brandon mengetahui apa yang hendak ibunya lakukan. Dia menangkap tangan ibunya yang hendak menghujamkan logam pada dirinya. Ia menatap ibunya dan membawanya menabrak atap rumah, terbang menuju langit. Setelah tinggi di angkasa, dengan perlahan Brandon melepaskan ibunya jatuh dari ketinggian. Tak lama kemudian datang sebuah pesawat penumpang, dan tampaknya Brandon menjatuhkan pesawat itu ke rumahnya untuk menutupi kejadian di rumahnya. Dengan menjatuhkan pesawat itu, Brandon juga telah membunuh 268 penumpang pesawat tersebut. Keesokan harinya, Brandon terlihat duduk di mobil ambulans yang terlihat sebagai satu-satunya korban selamat dari kecelakaan itu. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa anak yang duduk di situ adalah seorang monster. Dan film berakhir. Sekian pembahasan film kali ini.
Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, sehat selalu ya. Bye-bye.